warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN untuk siswa kelas 8 semester 2 pada bab 5, bagian C, materi perwujudan nilai semangat Sumpah Pemuda. Dari sejarah Sumpah Pemuda dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Oke, kalian ingat ya, pada saat Sumpah Pemuda itu banyak perbedaan yang ada dalam tokoh-tokoh pemuda. Dari berbagai beda agama, beda suku, beda ras, dan beda kebudayaan dan bahasa daerah. Tapi atas nama persatuan dan kesatuan, perbedaan itu bukan menjadi konflik tapi menjadi semangat untuk persatuan Indonesia menuju kemerdekaan. Oke. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Nilai nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 2. Nilai persatuan, Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. 3. Nilai persaudaraan, semangat persaudaraan, dilandasi oleh semangat kekeluargaan, yakni saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan. Dengan tingginya semangat kekeluargaan, pemuda-pemudi Indonesia berikrar mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. 4. Nilai perjuangan, upaya sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu dan mewujudkan tujuan. 5. Nilai pengorbanan atau sikap rela berkorban, kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. 6. Nilai kerjasama atau semangat gotong royong dan kerjasama. Kerjasama untuk mewujudkan tujuan mengikrarkan identitas kebangsaan Indonesia dan memerdekakan bangsa Indonesia. Ke-7. Nilai toleransi, sikap menerima dan menghargai perbedaan, kesanggupan untuk menghormati dan menerima semua bentuk perbedaan suku, bahasa, budaya, ras, dan agama untuk mewujudkan bangsa Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan menggambarkan betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa dilihat dari pemudanya. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut sebagai faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Sumpah Pemuda. 1. Cita-cita, yakni tujuan tertinggi yang hendak dicapai. Cita-cita pemuda pada masa itu ialah membentuk identitas bangsa dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. 2. Potensi,
Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya yang dimiliki pemuda pada masa itu, 3 adalah karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, kerja keras, dan inovatif. 4. Hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan, tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Lanjut, 5. Tanggung jawab. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kesadaran moral dan keberanian untuk melaksanakan atau mewujudkan tujuan luhur. Tujuan luhur pada pemuda pada masa itu adalah untuk mengubah nasib bangsa Indonesia. Rasa tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui Sumpah Pemuda dan kemudian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal yang dimiliki oleh pemuda yang keenam adalah aktualisasi diri, yakni ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik, yakni untuk kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulit tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda yaitu isi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau kegiatan yang bermanfaat. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukannya. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, simbol-simbol negara terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Baik, kita bahas satu persatu ya simbol negara kita. Yang pertama adalah bendera. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, pertandingan olahraga dan atau perayaan atau peristiwa lain. Bendera negara dibuat dari kain yang tidak luntur. Bendera negara dibuat dengan ketentuan ukuran sebagai berikut. 200 cm dikali 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. 120 cm dikali 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. 100 cm dikali 150 cm untuk penggunaan di ruangan. 36 cm dikali 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden. 30 cm kali 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. 20 cm kali 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. 100 cm kali 150 cm untuk penggunaan di kapal. 100 cm dikali 150 cm untuk penggunaan di kereta api. 30 cm kali 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara. Dan 10 cm dikali 15 cm untuk penggunaan di meja. Oke, ukuran bendera sudah diatur ya sesuai dengan tempat pemasangannya. Lanjut, kedua, simbol negara kita adalah bahasa. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Sebagai jati diri bangsa, 2. Kebanggaan nasional, 3. Sarana pemersatu berbagai suku bangsa, 4. Sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya, 5. Bahasa resmi kenegaraan, 6. Pengantar pendidikan, 7. Komunikasi tingkat nasional, 8. Pengembangan kebudayaan nasional, 9. Transaksi dan dokumentasi niaga, 10. Sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa. 3. Lambang negara. Dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 yang sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni tanggal 17 Agustus 1945. 4. Lagu kebangsaan. Simbol negara yang keempatnya lagu kebangsaan. Dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan. Pada saat untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden. 2. Pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. 3. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 4. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya. Perwujudan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dilakukan setiap warga negara dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, yakni sebagai berikut. Menghormati dan peduli kepada semua orang. Menghormati dan menaati aturan, baik aturan di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Bekerja keras. Rela berkorban. Menerima, mengakui, dan menghormati setiap perbedaan. Menjunjung tinggi dan mewujudkan semangat kekeluargaan. Senantiasa menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara dimanapun berada. Senantiasa menjaga kekompakan, keutuhan, dan persatuan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.